Oke, shalom semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita ya. Seperti yang sudah Ibu sampaikan, untuk semester ini kelas 11 akan masuk di bab karya seni rupa 3 dimensi ya, seperti judulnya 3 dimensi. Kemarin kita sudah belajar tentang yang 2 dimensi. Hari ini kita belajar tentang karya seni rupa yang 3 dimensi. Karya 3 dimensi artinya karya seni rupa yang memiliki 3 sisi yang dapat dilihat dari segala arah. Ibu yakin kalian juga sudah tahu ya, karena sudah pernah dipelajari di SMP juga gitu, dari kelas 10 juga sering diulang. Oke, kita masuk ya. Yang pertama, jenis karya seni rupa ya, berdasarkan bentuknya ada 3 nih ya. Yang pertama, seni rupa 2 dimensi yang sudah kita pelajari. Yang kedua, seni rupa 3 dimensi. Yang ketiga, seni rupa multidimensi. Apa itu seni rupa multidimensi? Ya, seni rupa multidimensi ini contohnya seperti performing arts, video arts, dan yang lainnya gitu. Jadi ini ada 3 jenis ya karya seni rupa berdasarkan bentuknya. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya jenis karya seni rupa 3 dimensi ya. Tadi jenis karya seni rupa secara umum ya berdasarkan bentuk. Sekarang kita bahas jenis karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan manfaat ya. Sama seperti di jenis karya seni rupa 2 dimensi ya, jenisnya yang berdasarkan manfaat. Tentunya kita punya seni rupa terapan, applied art ya. Yang kedua seni rupa murni, pure art gitu. Nah, dari judulnya ya, kalau kalian ingat kemarin kita juga sudah pelajari ini di seni rupa 2 dimensi gitu. Jenis yang pertama berdasarkan manfaat, berarti yang terapan ya, manfaatnya ini dia seni rupa yang memiliki fungsi estetis dan juga fungsi pakai, jadi dapat digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Oke, nah sedangkan kalau seni rupa murni berarti dia hanya karya seni yang memiliki fungsi estetis saja ya, hanya dapat kita nikmati fungsi estetisnya tapi tidak bisa kita gunakan. Nah, ini yang dimaksud dengan seni rupa terapan dan seni rupa murni. Nah, dari pengertiannya jelas ya. Ada 2 contoh di sini. Patung ini merupakan contoh seni rupa murni ya, tidak bisa digunakan tapi bisa kita lihat ya fungsi estetisnya saja, kita bisa menikmati fungsi estetisnya. Sedangkan kalau gelas ya, gelas di sini dan juga tekonya berarti masuk ke seni rupa terapan, punya fungsi pakai ya, selain bisa digunakan untuk misalnya minum teh atau minum air ya, dia juga memiliki fungsi estetis ya, lihat-lihat corak-corak yang dibuat dari bentuknya juga ya gitu. Jadi ini contoh-contohnya, dan kalau kalian lihat ya, karya seni rupa murni di sekeliling kalian yang 3 dimensi, patung, apalagi relief-relief, nah itu masuk juga di karya seni rupa 3 dimensi yang masuk pure art gitu. Nah, kalau seni rupa terapan lebih banyak lagi ya dalam kehidupan kita manusia. Ya, bangku, kursi, meja, botol kalian ya, handphone kalian itu juga merupakan karya seni rupa terapan. Punya nilai seni, punya fungsi pakai juga. Oke, berikutnya kita masuk ke tema. Tema ya, tema ini bersumber ya, jadi setiap karya seni rupa yang dibuat ya oleh perupa itu punya temanya masing-masing ya. Sumbernya dari mana tema-temanya? Yang pertama ada realitas internal, yang kedua realitas eksternal. Realitas internal ini misalnya harapan, cita-cita, emosi, nalar, intuisi, gairah, khayal, kepribadian yang diekspresikan. Maksudnya apa? Jadi saat seorang perupa atau pembuat karya seni rupa 3 dimensi ini membuat karya seninya, dia tema yang dibuatnya ini bersumber dari misalnya contohnya kepribadian yang ingin dia ekspresikan atau daya hayalnya dia gitu, emosinya dia yang ingin dia tampilkan lewat karya seninya. Nah, ini contoh ya karya seni 3 dimensi ya, karya seni kontemporer milik orang Indonesia yang terbuat dari besi. Nah, ini bisa jadi salah satu contoh ya, tema di mana seorang perupa ini membuat membuat karya seninya misalnya berdasarkan daya hayalnya saja atau hanya intuisinya saja, dia mengikuti intuisinya. Nah, ini yang dimaksud dengan realitas internal. Tema yang bersumber dari realitas internal, dari kepribadian ya, emosi dari si pembuat karya seni.
Nah, kalau yang kedua, realitas eksternal. Jadi, dari katanya eksternal, dari luar diri si perupa. Jadi, ekspresi perupa dengan kepercayaan misalnya yang dimilikinya, atau mungkin dia lihat keadaan di sekelilingnya ya, tentang kemiskinan yang ingin dia tunjukkan, ketidakadilan, nasionalisme, politik, hubungan perupa dengan alam. Nah, itu contoh-contohnya. Misalnya ini ya, ada contoh patung dari dari daerah Nias ya, dari masyarakat Nias. Ini patung-patung ya, bisa bisa kita masuk dalam tema yang dibuat di dalam patung ini berasal dari realitas eksternal. Kenapa? Karena si pembuatnya membuatnya ini berdasarkan kepercayaan yang ada di sana ya, berdasarkan kebudayaan yang ada di masyarakat. Contoh lainnya apa? Misalnya patung tadi ya, patung di Ponegoro atau patung-patung pahlawan yang ada di daerah. Nah, itu bisa masuk dalam nasionalisme juga gitu. Jadi ada banyak hal yang dibuat ya. Setiap karya seni rupa itu memiliki tema masing-masing yang bisa berasal dari dalam diri si perupa, realitas internalnya, atau berdasarkan dari luar diri si pembuat karya seni atau realitas eksternalnya dia. Oke, kita masuk fungsi ya. Tadi ada dua jenis ya, karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan manfaat, yang murni dan juga terapan. Nah, apa fungsinya? Tadi juga sudah Ibu jelaskan. Kalau seni rupa murni berarti dia sebagai media ekspresi. Media ekspresi, media di mana si pembuat karya seni rupa itu mengeluarkan ekspresi dirinya gitu. Yang kedua, mendapatkan pengalaman estetis. Jadi, bagaimana ketika kita menikmati sebuah karya seni rupa untuk kesenangan diri kita. Jadi, kalau kalian melihat patung yang indah ya, terus kalian senang, yaitu menimbulkan pengalaman estetis. Jadi, membuat diri kita merasa senang dengan melihat nilai estetis atau fungsi estetis yang dimiliki sebuah karya seni. Yang kedua nih, fungsi seni rupa terapan ya, jelas menciptakan benda fungsional yang estetis. Misalnya tadi kayak gelas tadi, selain bisa digunakan ya, kita juga bisa ya melihat keindahannya begitu. Makanya kalau kalian perhatikan ya di rumah ya, kalau mamah kalian kalau membeli gelas pun ya tetap dilihat cantik enggaknya. Jadi walaupun digunakan tapi tetap dilihat juga keindahannya begitu. Ya, yang kedua berarti memenuhi kebutuhan ya, jelas ya, karena dibuat untuk digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sampai sini jelas ya. Oke, nah kita masuk ke nilai estetis ya. Nilai estetis di sini ada objektif atau intrinsik dan ada subjektif atau ekstrinsik. Jadi nilai estetis di sini dimaksud adalah bagaimana kita melihat atau kita menilai keindahan sebuah karya seni. Yang pertama objektif atau intrinsik ya. Objektif atau intrinsik ini dimaksudkan bahwa kita menilai keindahan sebuah karya ini dari dari bentuk karya itu sendiri, dari nilai atau value dari karya seni itu sendiri. Misalnya kita menilai cantik enggaknya, indah tidaknya si karya seni, kita melihat dengan misalnya komposisinya, komposisi bahannya, kualitas bahannya, terlihat rapi atau tidak ya. Nah, itu contoh dari bagaimana menilai secara objektif. Tapi kalau subjektif ya, subjektif berarti dari diri sendiri si penikmat seni itu. Jadi bukan berasal dari tidak terlalu melihat dari bentuk si karya seni, tapi lebih kepada selera orang yang melihatnya. Jadi ada karya seni tertentu yang bisa kita misalnya ibu melihat itu bagus tapi kamu melihat itu tidak terlalu bagus atau tidak terlalu indah menurut kamu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan subjektivitas, tergantung pribadi orang yang melihat. Jadi kalau objektivitas kita tetap melihat dari bentuk seninya, komposisinya, kualitas bahannya. Kalau subjektif lebih ke pribadi, pendapat pribadi orang yang melihat. Oke. Itu yang dimaksud dengan nilai estetis. Oke, sampai sini pembelajaran kita hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.